dia. Tapi kalau dia mau tobat, dan sekiranya kalau kita bersama dia, kita yang mempengaruhi dia, ya justru harus ditemenin. Maka pilih-pilih mencari circle sedikit tapi produktif lebih baik daripada banyak tapi sia-sia, apalagi tapi maksiat. Karena kadang kitanya gak pengen, tapi temen yang ngebisikin. Kadang kitanya gak mau, tapi temen maksa minta antar doang. Akhirnya kita juga dapat dosanya. Kemudian bagaimana cara istiqomah? Pertama, istiqomah itu harus diawali dengan pengetahuan. Orang gak akan melakukan sesuatu terus-menerus kalau gak tahu apa maksudnya. Maka harus ketahui maksudnya. Bukan hanya cara sesuatu, tapi apa makna dari sesuatu. Orang gak akan bisa istiqomah sholat kalau cuma tahu cara sholat tapi gak tahu makna sholat. Jadi pelajari maknanya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, sedikit demi sedikit daripada banyak tapi musiman lebih baik. Penyakitnya orang Indonesia banyak tapi musiman. Kalau lagi ngaji berkerudung, kalau hari Jumat baik, kalau Ramadan Masya Allah, di luar itu Dajjal. Sedikit demi sedikit, nggak usah banyak. Makanya tadi saya bilang kan, sedikit demi sedikit, karena manusia begitu. Allah waktu nyuruh berhenti mabuk, orang Arab zaman dahulu gak langsung berhenti mabuk, enggak. Kata Allah, mabuk itu jelek. Udah beberapa waktu jangan mabuk kalau lagi sholat. Di luar sholat boleh? Boleh. Sampai terakhir nggak boleh mabuk. Karena manusia itu butuh proses, bukan banyak protes. Jadi apa? Sedikit demi sedikit. Yang ketiga, latihan riyadhah. Orang yang dekat dengan Allah, para sufi, para kekasih Allah, itu adalah orang-orang yang intinya riyadhah. Sesuatu yang luar biasa menjadi biasa kalau dibiasakan. Dibiasakan dari hal-hal kecil, insya Allah istiqomah. Dan istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari ribuan kekeramatan. Kalau Anda pernah dengar cerita kiai terbang, kalau kamu istiqomah kamu lebih mulia dari kiai yang terbang. Kalau kamu pernah melihat Habib jalan di atas air, kamu istiqomah kamu lebih mulia dari Habib jalan di atas air. Pokoknya istiqomah lebih mulia dari segala kekeramatan yang ada di muka bumi ini. Makanya istiqomah harus diupayakan sedikit demi sedikit. Saya Iim dari Ponorogo. Anak saya meninggal tanggal 23 Juli kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berada di pondok pesantren. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada anak dari Ibu Iim dari Ponorogo. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, lipat gandakan pahalanya, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah jadikan anak itu husnul khotimah. Amin. Yang memberi syafaat bagi keluarganya dan kita semua. Al-Fatihah. Saya menyekolahkannya di pondok pesantren di Ponorogo. Anak saya terjatuh dari lantai 2 setelah sholat isya ketika bermain dengan temannya. Ini tahun keempat dia di pondok setelah 4 tahun di pondok. Yang ingin saya tanyakan, mungkinkah anak saya mati syahid? Pasti mati syahid. Amin. Orang yang sedang menuntut ilmu, terlebih anak-anak, maka
dia dalam keadaan berjihad. Orang yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan, maka kalau mati dalam perjalanan itu dia mati syahid. Orang yang menuntut ilmu, selama dia sedang menuntut ilmu, maka ketika dia mati, mati syahid. Orang yang sedang perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan 2 peluang kesyahidan. Yang penting ibu ikhlaskan dia, doakan dia, dan insya Allah keberkahan syahidnya, dia akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Anak itu akan memberikan syafaat bagi kedua orang tua. Tempat mana yang lebih indah dari pondok pesantren untuk kita wafat? Apa yang lebih, masjid, Makkah, Madinah, pondok pesantren? Anda tahu, kadang masjid itu tidak lebih mulia dari sekolah, dari pondok pesantren. Iblis itu masih bisa mengganggu orang sholat, tapi gak bisa mengganggu orang sekolah. Suatu hari Nabi mau masuk ke masjid, ada orang tidur, ada orang